Perkenalkan, nama saya Lucia Kevaleha dari kelas 10 absen 9. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian riba. Riba secara bahasa berasal dari kata roba yarbu yang artinya bertambah atau tumbuh. Secara istilah, dalam hukum Islam, riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, baik dalam bentuk pinjaman, jual beli, atau pertukaran barang ribawi. Tambahan ini bisa berupa jumlah barang yang lebih besar dari yang dipinjamkan atau bunga, atau kelebihan dalam pertukaran barang sejenisnya yang tidak setara. Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar karena merusak keadilan ekonomi dan merugikan pihak lain, terutama orang yang dalam kondisi lemah. Hukum riba dalam Islam. Islam secara tegas mengharamkan riba karena bertentangan dengan nilai keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang dalam Al-Quran. Larangan riba disebutkan dalam sangat kuat. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surah Al-Baqarah 278-279. Dari ayat ini jelas bahwa Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba, menunjukkan betapa beratnya dosa ini dalam pandangan Islam. Jenis-jenis riba. Riba fadli, tambahan dalam pertukaran barang sejenis. Terjadi ketika dua barang sejenis ditukar namun tidak sama takarannya, timbangannya, atau kualitasnya. Contohnya menukar 1 kg gandum kualitas tinggi dengan 1,2 kg gandum kualitas rendah. Riba nasiah atau tambahan karena penundaan waktu. Riba ini terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam di mana meminjam harus membayar lebih karena menunda pembayaran. Contohnya meminjam 1 juta dan diminta membayar 1.200.000 karena telah telat 1 bulan. 3. Riba qard, tambahan dalam pinjaman uang. Ini adalah jenis riba yang paling banyak terjadi, yaitu tambahan yang disyaratkan di awal saat meminjam uang. Misalnya, saya pinjamkan 1 juta tapi kamu harus kembalikan 1.100.000 dalam seminggu. Riba jahiliyah, riba zaman pra-Islam, terjadi saat peminjam tidak bisa melunasi utang tepat waktu, lalu diberi penundaan tetapi dengan tambahan jumlah utang yang berlipat ganda. Ini adalah riba yang sangat merugikan. Dampak dan bahaya riba dalam kehidupan. 1. Merusak sistem keuangan dan sosial. Riba membuat uang bekerja sendiri tanpa aktivitas produktif. Hal ini memicu kesenjangan sosial dan ketidakadilan. 2. Membebani orang miskin. Orang yang meminjam uang biasanya dalam keadaan sulit. Jika mereka dibebani bunga, maka kondisi mereka bisa semakin buruk. 3. Menghilangkan keberkahan harta. Rasulullah SAW bersabda, riba walau tampaknya menambah harta, pada akhirnya menghapus keberkahannya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Menumbuhkan keserakahan dan mematikan rasa empati. Pelaku riba telah mementingkan keuntungan pribadi dari membantu sesama. Alternatif sistem keuangan syariah tanpa riba. Islam memberikan solusi berupa sistem keuangan tanpa riba, yaitu melalui bank syariah, menggunakan sistem bagi hasil mudharabah musyarakah, bukan bunga, koperasi syariah, berbasis jual beli, bukan pinjam meminjam berbunga, akad-akad Islam seperti murabahah, jual beli dengan penambahan margin yang disepakati, ijarah, sewa menyewa barang atau jasa, musyarakah, kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kesimpulan, riba adalah tambahan yang diharamkan dalam transaksi ekonomi Islam. Melarang riba karena bisa menyebabkan ketidakstabilan, menindas yang lemah, dan menghancurkan tatanan ekonomi sehat. Sebagai pelajar muslim, kita harus memahami bahaya riba dan berusaha menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari, serta mendukung sistem keuangan syariah yang lebih adil dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.